Baik, saudara-saudara semuanya, di kesempatan hari ini, pada sesi hari ini, materi kita lanjutkan, di mana setelah saya melakukan evaluasi terhadap apa yang telah saudara capai di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sampai pada sebuah kesimpulan, ada presentasi yang cukup baik di dalam pemahaman terkait dengan hal-hal dasar yang harus dipahami dan diketahui di dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di hari ini kita mulai fokus ke pendalamannya, yaitu terkait dengan analisis kebutuhan perangkat lunak, atau dalam bahasa yang lain kita mengenal istilah terminologinya, yaitu software requirement. Nah, istilah requirement ini bakal sering Anda dengarkan, di mana maksud dari requirement ini adalah secara sederhana itu merupakan semacam kebutuhan. Kebutuhan itu adalah hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar suatu software yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Artinya di sini user dan pengembang berkolaborasi untuk menetapkan formulasi yang tepat untuk sebuah perangkat lunak. Seperti misalnya, apakah software yang dihasilkan itu mampu beroperasi pada berbagai macam platform. Misalnya, dapat beroperasi pada Windows, kemudian dapat beroperasi pada sistem operasi berbasis Linux, atau terkait dengan perangkat keras, apakah bisa diakses dengan menggunakan PC atau laptop, apakah bisa diakses dengan menggunakan perangkat mobile lainnya. Itu perlu diperhatikan. Nah, misalnya sekarang kita mau melaksanakan atau membangun sebuah aplikasi untuk aplikasi online, misalnya untuk transaksi online, penjualan barang secara online dan segala macamnya itu. Nah, tentu saja kita harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang bakal menggunakan aplikasi ini. Apakah siapa saja bisa menggunakan aplikasi ini? Apakah bisa menggunakan handphone? Apakah menggunakan laptop dan segala macamnya itu perlu diidentifikasi. Nah, termasuk juga dalam hal ini kemudahan yang ditawarkan bagi pengguna. Contoh misalnya seperti user yang ingin mendaftarkan dirinya pada suatu aplikasi, anggaplah sebagai member dari suatu aplikasi. Pada saat pendaftaran itu, apakah ada kemudahan yang diberikan? Contoh sederhana kemudahan itu saya ambil sebuah contoh di ini ya, pendaftaran pada Facebook. Nah, dulu seingat saya dulu berbagai macam aplikasi layanan email kita mesti mengisi formulir yang jumlah isiannya lumayan banyak dan berpeluang sering terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga akhirnya dengan berulangnya kesalahan yang dialami, pengguna akan meninggalkan aplikasi tersebut. Jadi mulai bosan dengan aplikasi itu dan ditinggalkannya, dan dia bisa saja dapat beralih ke aplikasi lain. Nah, coba contoh pada Facebook. Kalau pada Facebook, untuk mendaftarkan akun kita atau membuat akun baru itu kan cukup ada email atau nomor handphone, kemudian tentukan apa yang digunakan untuk login, apakah menggunakan loginnya dengan email atau dengan nomor handphone. Nah, plus sama password, selesai. Cuma itu saja yang perlu diisi.
Untuk hal-hal lain, misalnya seperti biodata Anda di situ, kalau mau melengkapi silakan dilengkapi, tapi setelah akun kita tercipta. Misalnya Anda mau menambahkan foto profil, Anda mau menambahkan misalnya riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, alamat, nomor handphone, dan segala macamnya itu dapat dilengkapi pada saat kita sudah memiliki akun. Itu salah satu contoh yang memudahkan bagi pengguna. Itu perlu dipertimbangkan sedemikian rupa. Nah, jadi proses identifikasi kebutuhannya di awal. Jadi proses identifikasi kebutuhan dilakukan di tahap-tahap awal dan ini merupakan semacam entry point atau aktivitas ini sangat berdampak pada hasil akhir dari software yang dibuat. Kalau tidak maksimal di tahap ini, proses identifikasinya tidak maksimal, maka biaya pada saat software tersebut beroperasi akan semakin besar. Kenapa demikian? Karena muncul berbagai macam keluhan dari pengguna pada saat software tersebut beroperasi. Artinya bahwa di saat awal-awal mungkin karena ingin cepat dibuat saja softwarenya dulu, setelah software tersebut beroperasi baru ditambal-tambal, baru dilengkapi semuanya. Kalau kondisinya seperti itu, penambalan-penambalan ini dilakukan pada saat beroperasi, maka biaya pada saat maintenance-nya dan operasionalnya itu akan semakin besar. Karena setiap muncul keluhan diperbaiki, setiap muncul komplain diperbaiki, demikian seterusnya. Nah, ini belum lagi membahas tentang update yang harus disediakan terhadap aplikasi tersebut. Jadi ini baru pada fase awal operasional. Jadi operasional itu standar minimal yang harus dipenuhi pada saat kita membangun sebuah aplikasi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam beberapa sesi ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya bertanya hal-hal yang teknis. Kebanyakan dari yang menjawab, yang memberikan jawaban pada sesi hari ini saya perhatikan di Google Classroom-nya bahasanya lebih cenderung ke makna yang lebih umum atau pengertiannya yang lebih umum. Kenapa saya katakan begitu? Kalau bahasanya terlalu umum dan tidak menyentuh aspek-aspek teknis, maka butuh proses lain yang merincinya ke aktivitas yang lebih detail. Nah, untuk itu, kalau kita berbicara pada hal-hal yang teknis, tentu kita mengurai juga aspek-aspek yang lebih teknis. Nah, seperti misalnya muncul pertanyaan saya seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana software itu seharusnya? Misalnya kalau dijawab dengan bahasa umum, software tersebut mampu mengakomodasi semua tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Itu bahasanya terlalu umum. Tapi seharusnya jawabannya bagaimana seharusnya software tersebut dapat beroperasi. Bagaimananya itu tentu jawabannya adalah aspek-aspek yang sifatnya teknis. Misalnya user A untuk masuk ke sistem login dengan menggunakan username dan mengisikan password. Selanjutnya dia akan melakukan fungsi apa gitu. Fungsi A, fungsi B, fungsi C dan seterusnya itu dijelaskan satu persatu dan dirincikan sehingga dari penjelasan yang diberikan itu siapapun paham dan bisa mensepakati bahwa saudara lagi berbicara tentang software yang mau dikembangkan itu. Tapi kalau bahasanya masih sifatnya umum, tentu masih butuh pendalaman lebih jauh. Bagaimana software tersebut beroperasi, apa-apa saja kemampuannya,
Kalau ada terjadi kondisi seperti ini, harusnya software ini merespon seperti apa, itu perlu didalami lagi. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa bila tidak maksimal di tahap identifikasi atau di penetapan proses requirement ini, penetapan kebutuhan ini, maka biaya pada saat operasional dan maintenance-nya akan menjadi lebih besar. Artinya, pekerjaannya tidak pernah selesai. Sama juga seperti orang bangun rumah, kalau tidak dijelaskan spesifikasinya sama tukang, nah, begitu rumahnya selesai, tentu ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan spek yang diminta. Gitu. Nah, misalnya, apa kata yang ini, yang punya rumah, saya punya tanah panjangnya 10 meter, lebarnya misalnya 8 meter. Saya mau bangun rumah sebanyak 3 kamar. Bahasanya itu masih umum. Nah, persepsi dari pemilik rumah atau pemilik lahan itu tentu bisa saja berbeda dengan apa yang dipahami oleh tukang tersebut. Jadi tukang membuat aja rumah sesuka hatinya, pokoknya punya 3 kamar dan punya dapur dan segala macamnya itu. Selesai. Begitu selesai, si pemilik rumah kaget. Dalam pikiran saya nggak seperti ini, kok jadi seperti ini. Begitu dia komplain, Pak, kok bisa jadi seperti ini rumah yang dimaksudkan? Lah, kemarin kan Bapak minta kamarnya 3, udah selesai 3 kamar. Tapi saya tidak menginginkan yang seperti ini. Saya harusnya dalam kamar depannya harus ada kamar mandi. Harus ada toilet di sana. Nah, sehingga akhirnya diperbaiki lagi. Nah, setiap ada keluhan dari yang pemilik rumahnya itu diperbaiki, ya bisa saja karena tidak sama persepsinya, akhirnya nyaris seperti membangun rumah baru lagi, dibobok semua dindingnya, dijebol semua, diperbaiki lagi, disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si pemilik rumah. Akhirnya biaya pada saat rumah itu sudah selesai akan semakin besar. Tetapi kalau misalnya di awal sudah diidentifikasi, sudah dibuatkan gambarnya secara lengkap, kemudian didiskusikan lagi dengan pemilik rumahnya, apakah memang seperti ini yang diinginkan. Nah, sehingga seolah-olah belum lagi rumah itu dibuat, si pemilik rumah sudah tahu rumahnya bakal jadi seperti apa, sudah tahu sepertinya. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi artinya harus ada kolaborasi antara pemilik dengan pengembang itu. Nah, jadi kebutuhan itu atau requirement itu adalah sesuatu yang diminta atau sesuatu yang dibutuhkan. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia karena terkontaminasi dengan berbagai macam terminologi lain, kadang-kadang yang dimaksud dengan kebutuhan itu ya dipikirkannya kebutuhan sandang, pangan, papan dan segala macam, enggak seperti itu. Bahasannya di sini adalah yang dibutuhkan itu maksudnya adalah seandainya software itu sudah jadi atau sudah di-create, apa-apa saja kemampuan yang dimilikinya. Mampu ini, mampu itu, mampu ini, diuraikan sedemikian rupa, itu dirincikan semuanya sampai ke aspek-aspek yang lebih detail. Apa dasarnya? Dasarnya tentu saja kita harus memahami secara utuh dari sistem yang mau dibuat. Contoh misalnya kalau kita mau mengkomputerisasi sebuah organisasi, kita harus memahami terlebih dahulu proses bisnis yang ada dalam organisasi tersebut. Biasanya proses bisnis yang ada dalam organisasi tersebut terdokumentasi dalam sebuah dokumen. Maka kejarlah dokumen itu, pelajarilah dokumennya itu. Bila diperlukan kita observasi, lakukan observasi. Bila diperlukan wawancara, lakukan wawancara. Sehingga setelah aktivitas seperti melakukan wawancara, melakukan observasi dilakukan, maka pengembang
secara persis memahami bagaimana proses bisnis yang ada dalam organisasi tersebut. Sudah tahu, contoh misalnya saya ingin membangun aplikasi pada sebuah rumah sakit misalnya. Ini komputerisasinya menyeluruh, semua aspek yang ada di rumah sakit tersebut mau dikomputerisasi. Bukan hanya pasien tetapi juga mencakup pada misalnya terkait dengan persediaan bahan makanan, stok makanan di rumah sakit dan segala macamnya itu juga termasuk. Ini komputerisasi total. Nah, sementara di satu sisi sebagai pengembang juga belum lagi mengetahui atau tidak memiliki keilmuan tentang aktivitas yang ada di rumah sakit tersebut. Apalagi setiap rumah sakit, setiap organisasi memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Nah, ini perlu didalami dan kita butuh dokumen untuk itu. Nah, kalau kita ingin observasi, tentu kita langsung datang ke rumah sakit tersebut dengan berbagai macam cara. Ya, kalau mesti misalnya ada seseorang yang ditugaskan untuk magang di sana, untuk mempelajari sistemnya, silakan aja. Misalnya hari ini ditempatkan pada bagian rekam medis misalnya. Dia ikut pula menerima tamu yang datang ke rumah sakit atau pasien yang datang, gimana pasiennya datang, cara datangnya gimana, datang sendirikah, dirujuk dari dokter, dirujuk dari rumah sakit lain, atau bagaimana. Nah, kemudian setelah dia sampai di rumah sakit, kemana dia pertama masuk? Apakah dia langsung ke UGD atau ke rekam medis? Siapa yang mesti langsung ke UGD? Siapa yang mesti ke rekam medis? Tentu ada klasifikasinya. Contoh orang misalnya, kalau dia kecelakaan misalnya, tentu nggak mungkin ke rekam medis. Harus langsung masuk ke UGD. Butuh penanganan segera, dia masuk ke UGD, sementara proses administrasinya dibelakangkan. Misalnya dia berdarah-darah gitu, tentu nggak mungkin dibawa ke bagian rekam medis dulu untuk mendaftar dulu, nggak seperti itu. Harus cepat ditangani dulu, diberikan pelayanan oleh dokter atau perawat misalnya, dan di treatment sedemikian rupa. Setelah itu baru dihubungi keluarganya yang membereskan administrasinya semuanya. Nah, untuk selanjutnya tentu kita cari tahu pasien ini setelah dari UGD ini kemana. Banyak kemungkinan. Ada kemungkinan rawat jalan, boleh pulang. Ada kemungkinan dia dirujuk ke rumah sakit lain, ya proses keluarnya. Ada kemungkinan dia misalnya anggaplah begini ya, ya karena rumah sakit tersebut tidak mampu memberikan layanan yang lengkap, ya tentu atas permintaan dari keluarga pasien dia memindahkan keluarganya. Jadi artinya dia tetap keluar saja, bukan dirujuk oleh rumah sakit ini. Setelah mendapatkan penanganan, dia anggap selesai seperti itu aja, dibawanya keluarganya pulang. Tapi setelah itu dipindahkannya sendiri ke rumah sakit lain tanpa rujukan dari rumah sakit yang melayani sebelumnya ini. Itu semua kemungkinan itu harus dicari tahu. Nah, ini yang perlu kita telusuri lebih dalam. Contoh misalnya, kalau misalnya dia rawat jalan, tentu ada proses lanjutannya itu kapan dia mesti datang lagi. Nah, pada saat pasien tersebut diputuskan rawat jalan, tentu dia harus pulang. Pada saat dia pulang, apa yang mesti dilakukan? Tentu ada administrasi yang perlu dia selesaikan. Seperti memberikan data lengkap dan membayar. Dalam pembayaran ini tentu ada beberapa kejadian lagi. Ada yang bayarnya cash, ada yang bayarnya dengan debit card, ada yang bayar pakai kartu kredit, ada yang ditanggung oleh asuransi, dan sebagainya itu. Nah, kita rinci lagi asuransi. Asuransinya juga banyak. Ada asuransinya misalnya BPJS. Ada asuransinya misalnya dari anggaplah
ada kayak jasa harja dan segala macamnya itu. Nah, tentu kedepannya kita juga antisipasi. Bisa saja suatu saat ada masanya nanti bisa dibayar dengan uang digital. Bisa saja bayar pakai PayPal misalnya. Dan banyak cara itu, segala kemungkinan-kemungkinan itu diberikan ruang pada proses pengembangan itu. Kemungkinan-kemungkinan itu harus diantisipasi oleh pengembang. Nah, lanjut. Kita lihat itu tadi yang rawat jalan. Kalau rawat inap, apa yang terjadi? Ini yang perlu didalami lagi. Kalau dia rawat inap, tentu saja ada proses pemeriksaan tersedia atau tidaknya kamar di rumah sakit tersebut. Kalau kamarnya tidak tersedia, berarti ini harus dirujuk ke rumah sakit lain. Kalau kamarnya tersedia, tentukan mau di kamar yang mana. Kamar di rumah sakit biasanya akan ada kelas-kelasnya itu, mau kamar yang mana. Nah, kalau misalnya dia hanya mampu di kamar level terbawah, boleh katakan anggaplah kelas ekonomi misalnya. Kalau dia mampu kelas itu, ternyata kamar itu penuh, tawarkan kamar kelas berikutnya yang kemungkinan ada kosong dan seterusnya sampai ke level yang VIP misalnya. Tawarkan semua kemungkinan itu. Nah, kalau misalnya dia punya kesempatan untuk dirawat di kelas ekonomi, tapi kamar tidak tersedia, berarti rujuk keluar. Kalau ada misalnya kamar yang anggaplah VIP tersedia, kamar VIP tersedia tapi dia nggak sanggup, tentu ada pula proses pemutusan di situ. Akhirnya maaf, dia dirujuk ke rumah sakit yang lain juga. Kalau dia mampu untuk memenuhi syarat ADN-nya, tentu masuk di ke VIP. Jadi ujung-ujungnya setelah dia selesai nanti dirawat, tentu ada lagi proses administrasi yang mesti diselesaikan. Dan ada pula cara pembayarannya. Bagaimana cara bayarnya, pakai kredit, cash, dan segala macamnya itu. Nah, kemudian ada pula peluang mungkin dia masuk ke VVIP, kamar yang kelasnya paling tinggi misalnya. Ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, itu harus didalami sebelum mengembangkan aplikasi. Artinya, secara umum dari apa yang sudah saya katakan tadi, kita harus memahami sistem itu secara utuh agar kita mudah di dalam mengimplementasikannya. Dan dipastikan bahwa pada dasarnya kita hanya mendigitalkan semua aktivitas fisik yang terjadi di rumah sakit tersebut. Jadi yang fisik didigitalkan atau dikomputerisasi. Nah, tentu saja peran dari user-user tersebut akan tetap sama. Kalau dia misalnya sebelumnya petugas administrasi itu menggunakan hanya Microsoft Word saja atau Excel untuk main data-data, dia tetap menggunakan komputer juga, tetapi sekarang sudah beralih ke aplikasi. Dan tentu aplikasi yang digunakannya itu fungsinya sama seperti Microsoft Word atau Excel yang dia gunakan sebelumnya. Mungkin hanya bentuk tampilannya saja yang berbeda. Nah, ini untuk mendeliver pengetahuannya tentu nanti ada proses training yang dilakukan. Itu hal yang paling penting terkait dengan kebutuhan itu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pengertian seperti IEEE menyatakan bahwa kebutuhan itu kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai. Jadi di sini ada kata kuncinya pemakai. Kondisi yang diinginkan atau yang diperlukan oleh pemakai aplikasi itu. Apakah dia pelanggan, apakah dia tugas administrasi. Nah, kalau dia gunakan aplikasi, apa fitur yang dia butuhkan? Yang seperti apa? Gitu. Nah, contoh misalnya, saya ambil contoh lain lagi. Saya sebagai pelanggan misalnya ingin melakukan reservasi pada sebuah hotel gitu. Kalau normalnya kan kalau kita mau reservasi ke sebuah hotel, saya mesti nelpon.
ditelepon nomor tertentu, kemudian diajukan beberapa pertanyaan, kemudian ada tugas yang menjawab gitu. Sekarang diganti dengan aplikasi. Saya nggak nelpon, tetapi saya memeriksa sendiri terkait dengan reservasi saya, kamar yang tersedia, kamar-kamar apa-apa saja gitu. Nah, setelah itu saya bisa lihat bentuk gambar kamarnya seperti apa. Kemudian saya kirim data bahwa saya nginap tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berarti sekian malam misalnya. Tarif kamarnya sekian, sudah tahu gitu. Kemudian ada pilihan berikutnya, misalnya saya request gitu. Saya request. Nah, begitu saya request kamar tersebut, pihak hotel sudah melihat di aplikasinya tuh ada request atas nama saya gitu. Ada request. Kemudian request saya selesai dan petugas sudah tahu kalau saya bakal nginap di situ. Nah, untuk proses lanjutannya tentu saya mesti bayar, bisa aja down payment-nya mesti saya bayar, DP-nya ya, mesti saya bayar. Nah, saya kirimkan. Nanti petugas akan melihat itu ada DP yang saya kirimkan. Nah, kemudian sampai saya nginap di hotel, nggak ketemu pun sama resepsionis, nggak masalah. Misalnya saya bayar lunas pada saat saya check-in misalnya. Saya bayar dengan aplikasi saja. Tugas langsung cek, oh udah lunas. Nah, begitu saya datang ke hotel, saya langsung paling ke hotel tinggal minta kunci kamar ke resepsionis, langsung masuk kamarnya saja. Jadi nggak mesti harus menunggu di resepsionis lama-lama, transaksi dan segala macamnya itu. Nah, seperti itu. Dan kemungkinan saya tidak dapat kamar nggak ada, karena saya memeriksa kamar itu dan ada informasi kamar itu available atau tidak, tersedia atau tidak kamar itu. Baru bisa saya pesan. Kalau kamarnya penuh tentu nggak bisa dipesan. Artinya saya hanya bisa memesan kalau ada kamar kosong. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya ulang di sini, kondisi atau kemampuan yang diperlukan oleh pemakai untuk menyelesaikan persoalan untuk mencapai sebuah tujuan. Kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Jadi nantinya kebutuhan itu harus tertera seperti pada kontrak kerjasama pengembang aplikasi, termasuk dokumen standar apa yang harus dipenuhi, spesifikasi, atau dokumen formal lainnya. Nah, sehingga apa yang tertera di kontrak itu kan mengikat setidaknya dua pihak yang terkait. Nah, kontrak ini mengikat dua pihak ini, dan kontrak tersebut dipayungi oleh hukum. Artinya ada yang memiliki hak dan ada yang memiliki kewajiban. Nah, artinya di sini sebagai pengembang dia memiliki kewajiban. Sebagai pengembang dia memiliki hak. Pengembang wajib melaksanakan apa yang tertera pada kontrak. Dan pengembang berhak untuk misalnya mendapatkan bayaran dari apa yang tertera di kontrak itu, dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, sementara yang klien ini memiliki hak untuk mendapatkan apa yang disepakati di kontrak. Misalnya mau membangun aplikasi, dia berhak untuk mendapatkan aplikasi itu, dan dia berkewajiban untuk membayar seperti apa yang tertera di kontrak itu. Nah, jadi bila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka ada proses penyelesaiannya. Bisa saja penyelesaiannya itu mulai dari yang paling sederhana dan bisa sampai yang kompleks. Kalau sederhana bisa diselesaikan dengan cara obrolan atau musyawarah saja selesai. Dan kalau sudah masalahnya sudah complicated, ya bisa aja menyelesaikannya melalui jalur hukum.
Dan di dalam proses hukumnya itu nanti tentu dicek apakah ada di antara salah satu pihak yang mengabaikan hak dan kewajibannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kalimat terminologi kebutuhan perangkat lunak ini, kalau kita lihat, jabarannya adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Sebenarnya saya tidak ingin agar saudara menghafal kalimat ini, tetapi memahami maksud dari kalimat ini. Seperti misalnya, kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi yang bagaimana. Ini butuh jabaran kondisi. Misalnya kondisinya itu, kondisi dari software yang dibuat, kondisinya harus memenuhi ini gitu. Nah, kriterianya misalnya dapat beroperasi pada berbagai macam platform misalnya. Nah, kemudian syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi atau hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh aplikasi tersebut. Dan ini harus diformulasikan dan disepakati dengan baik. Oke, karena di hari ini juga berbarengan dengan evaluasi, maka di sesi ini saya akhiri. Silakan nanti kita lanjutkan pendalamannya pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.